Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Windu. Channelnya informasi dan edukasi. Pada kesempatan kali ini Pandu Windu akan menjelaskan materi PKN Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia kelas 10 tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Nah, materi yang pertama yaitu tentang suprastruktur dan infrastruktur. Nah, dalam politik Indonesia. Nah, sebelum dijelaskan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Itu yang disebut dengan suprastruktur ya. Jadi diartikan sebagai mesin politik resmi. Misalkan contoh anggota DPR, MPR ya, DPA dan lain-lain. Nah, itu masuk ke suprastruktur. Nah, ya. Nah, ini adalah gambar gedung MPR DPR, merupakan gedung tempat bekerja dan berkumpulnya wakil rakyat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. DPR merupakan salah satu lembaga dalam suprastruktur politik di Indonesia. Nah, selain DPR ada juga MK, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung ya, kementerian-kementerian. Nah, itu adalah contoh dari suprastruktur politik di Indonesia ya. Selain ada dari TNI ya, kepolisian dan lain-lain. Nah, yang kedua, infrastruktur politik Indonesia ya. Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif ya. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara ya. Jadi kalau suprastruktur ada di dalam pemerintahan, kalau infrastruktur itu ada di luar pemerintahan ya. Nah, di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Nah, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Nah, berarti 4 infrastruktur politik di Indonesia. Yang pertama, partai politik, yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar bersamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Nah, kita tahu ya, di Indonesia ini banyak partai.
ada Golkar, Gerindra, PDIP, P3 ya, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok kepentingan, interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara ya. Nah, ini contohnya misalkan LSM atau yang lain-lain. Yang keempat, nah, kelompok penekan, pressure group. Nah, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Misalkan kelompok para demonstrasi. Nah, ini masuk ke kelompok penekan ya. Kemudian yang keempat ada media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya ya. Nah, di zaman sekarang media komunikasi politik itu banyak macamnya ya. Bisa melalui media sosial, media cetak, media elektronik ya. Atau mungkin sekarang lebih kencengnya ada di media sosial ya. Ada di Twitter, Facebook, IG, internet, dan lain-lain. Nah, itulah 4 golongan yang termasuk infrastruktur politik di Indonesia. Ada partai politik, ada yang nomor 2, ada kelompok penekan, ada media komunikasi politik. Nah, demikian materi PKN bab 3 ya, tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami, dan semoga dapat bermanfaat ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.